Langit desa Sembulu malam itu seolah terbakar. Bukan oleh api, tapi oleh kecemasan yang membara di dada Raka. Ia berjalan menembus pekatnya hutan larangan, satu-satunya tempat yang masih diyakini menyimpan kekuatan gaib, tempat para tetua dulu berpesan untuk tidak dimasuki. Tapi malam ini, Raka nekat. Tubuhnya tinggi besar, namun wajahnya menyimpan luka trauma. Di balik kekar ototnya, tersembunyi keinginan yang membara, kebal. Kebal dari bacokan, kebal dari peluru, tak mempan dari apapun. Semua ini karena dendam. 2 tahun lalu, ia dihajar oleh gerombolan preman lintas desa, dipalak, dipermalukan, ditelanjangi, dan hampir dibunuh. Sejak saat itu, dia bersumpah tidak akan menjadi korban lagi. Tapi untuk itu, dia butuh kekuatan. Jin hadir, aku datang membawa darah ayam hitam, kembang setaman, dan tanah kuburan 7 malam, ujar Raka pelan sambil menaruh sesajen di bawah pohon gung-liwung, pohon besar bengkok yang tumbuh satu-satunya di tengah hutan. Suara angin tiba-tiba berhenti. Suara malam membisu. Dan dari dalam kabut, muncul sosok mengerikan. Sosok hitam legam, bermata merah menyala, dengan lidah menjulur panjang. Kau datang mencariku, manusia. Apa kau siap membayar harga kekuatan? Suara jin itu serak seperti batu digerus logam. Aku ingin kekuatan kebal. Tak mempan bacok, tak mempan peluru, kata Raka mantap, walau tubuhnya bergetar. Kebal? HMPH, kekuatan seperti itu tidak gratis. Setiap tahun, kau harus memberiku 1 jantung manusia segar. Tidak hanya diserahkan, tapi harus kau makan sendiri, setengahnya. Sisanya untukku. Itu tumbal darahmu. Jika kau gagal, kekebalanmu lenyap dan kau mati perlahan, terbakar dari dalam. Raka menelan ludah. Tapi bayangan dirinya saat terkapar di sawah, tubuh dipenuhi luka dan darah karena dihajar preman, membuat tekadnya tak goyah. Aku setuju. Jin itu membuka mulutnya lebar-lebar. Asap hitam keluar dari rongganya, menggulung Raka, mencekiknya. Raka berteriak. Panas luar biasa membakar kulitnya, tapi ia tak bisa melawan. Tubuhnya seakan dibakar dari dalam. Dan dalam sekejap, rasa sakit itu hilang. Raka terjatuh, berkeringat, dan terengah. Tapi ketika ia menghunus parang dan menyayat lengan sendiri, tak ada darah. Parangnya patah. Raka tersenyum lebar. Akhirnya, 6 bulan kemudian, kabar tentang lelaki kebal dari desa Sembuluh mulai tersebar. Raka tak lagi bekerja sebagai buruh ladang. Kini ia membuka jasa pengawal pribadi. Ia menerima tawaran dari tokoh-tokoh penting, para cukong, bahkan orang-orang politik yang datang diam-diam ke rumahnya yang kini telah berubah jadi bangunan batu 2 lantai. Suatu malam, Raka menatap bayangannya sendiri di cermin. Matanya sedikit merah. Nafasnya memburu. Tanggal 1 Sura semakin dekat. Ia ingat perjanjian itu. Ia harus mencari tumbal. Setahun belum lewat, tapi kenapa tubuhku mulai panas lagi? Ia membuka bajunya, dan mendapati bekas-bekas hitam di dadanya. Rasa panas dari dalam seperti bara yang mulai menyala. Berarti waktuku lebih pendek. Hari berikutnya, Raka mulai mengincar mangsanya. Ia tidak bisa sembarangan. Korban harus manusia hidup, jantungnya harus masih berdetak saat dikeluarkan. Tidak bisa orang mati. Pilihan jatuh pada seorang gelandangan pendatang baru, pria parubaya yang sering tidur di warung kosong di pinggir jalan. Tengah malam, Raka memanggul tubuh pria itu ke ladang kosong. Dengan parang, ia mengikat, lalu menutup mulutnya. Maaf. Aku juga manusia. Tapi aku ingin tetap hidup. Parang itu terangkat. Dan dengan sekali tebas, dada pria itu dibuka.
Darah menyembur. Jantung berdetak, masih hidup. Dengan tangan telanjang, Raka merobek jantung itu, menggigit setengahnya. Air matanya mengalir. Dia ingin muntah. Tapi ia paksa. Jin itu muncul dari balik bayang pohon. Dengan lidah panjang, ia menjilat sisanya. 1 tahun lagi, manusia. Esok paginya, Raka merasa tubuhnya ringan. Rasa panas lenyap. Bekas hitam di dada pun hilang. Ia kembali menjadi manusia kebal yang ditakuti. Namun mimpi buruk mulai datang setiap malam. Ia melihat wajah pria gelandangan itu. Menangis, menatap, menggigit balik. Darah. Dan sejak malam itu, Raka selalu terbangun dengan darah segar menetes dari mulutnya. 1 tahun berlalu sejak malam gelap itu. Raka kembali berdiri di depan cermin. Kulitnya tetap bersih, ototnya makin tegas, dan tubuhnya tak mempan sedikit pun meski ia menusukkan jarum ke tangannya sendiri. Kebalnya sempurna. Tapi wajahnya pucat, sayu, lelah. Bayangan gelandangan yang dia korbankan tahun lalu masih menghantui tidurnya. Setiap malam, ia melihat wajah pria itu menganga tanpa jantung, tangan terentang, matanya menatap penuh dendam. Dan setiap pagi, darah segar menodai lidah dan giginya, padahal dia tidak makan apapun malam sebelumnya. Apa ini mimpi? Atau aku mulai kehilangan akal? Ia menyentuh dadanya yang panas. Tanggal 1 Sura kembali mendekat. Nafasnya mulai berat. Dia tahu tanda-tandanya. Tumbal baru harus disiapkan. Kali ini, Raka tak ingin terburu-buru. Ia tahu efeknya akan makin parah kalau ia menunggu terlalu lama. Tapi ia juga tak ingin asal bunuh. Suara kecil di hatinya, suara yang sudah lama ia abaikan, berteriak lebih keras sekarang. Namun iblis dalam dirinya lebih cepat menjawab. Kalau kau ingin hidup, maka 1 nyawa harus jadi tumbal. Malam itu, ia keluar rumah dengan helm dan masker. Ia membawa tas besar dan mobil sewaan. Kali ini ia menyasar kota kecil, menyamar sebagai pengemudi ojek daring malam hari. 1 jam berputar, akhirnya korban naik. Seorang perempuan muda, umur sekitar 20-an, mengenakan jaket dan ransel, duduk di jok belakang. Suaranya lembut, mau ke kontrakan daerah Watu Jati, Mas. Raka hanya mengangguk. Saat mereka melewati jalan sepi di dekat Bukit Kapur, ia membelokkan arah. Mas, ini bukan jalan ke. 1 hentakan siku di perut membuat perempuan itu pingsan seketika. Dengan cepat, ia menyeret tubuh korban ke mobil, melaju ke ladang kosong. Tubuh wanita itu diikat. Mulutnya dilakban. Matanya mulai membuka perlahan, panik. Raka menggenggam pisau, tapi tangannya gemetar. Ini bukan gelandangan. Ini bukan orang asing. Ini perempuan biasa. Seperti adik sendiri. Maaf. Maaf. Aku cuma ingin hidup, gumam Raka, setetes air mata jatuh. Ia menoleh ke bayang-bayang di belakangnya. Jin hadir sudah berdiri, lidah menjulur, menunggu. Kau mulai ragu, manusia. Tapi waktu tak menunggumu. Jantung itu harus berdetak saat dimakan. Cepat. Raka menahan muntah. Ia menekan dada wanita itu dengan pisau. Suara tangis teredam oleh lakban. Tapi tubuhnya menggeliat. Melawan. Ini gila. Raka berteriak, melempar pisaunya. Tapi seketika itu juga, tubuhnya terbakar dari dalam. Kulitnya memerah. Urat-uratnya meledak di balik daging. Ia menjerit,
merangkak menuju pisau itu kembali. Aku nggak punya pilihan. Dalam tangis, ia menyayat dada korban. Wanita itu kejang. Jantungnya berdetak keras. Raka menggigitnya. Setengah. Sisa untuk Jin. Esok harinya, tubuhnya sembuh lagi. Tapi rasa bersalah itu makin nyata. Ia kini tak hanya bermimpi, tapi mendengar suara tangisan wanita di kamar, di dapur, bahkan saat ia mandi. Ia memecahkan cermin. Ia menyiram air keras ke tangannya, tapi tak luka. Kebal ini kutukan. Kenapa dulu aku minta ini? Ia mulai jarang keluar rumah. Jasa pengawalnya sepi karena ia menolak tawaran. Orang-orang mulai curiga. Polisi desa mendengar kabar tentang 2 orang hilang secara misterius. Gelandangan dan seorang mahasiswi. Keduanya hilang tanpa jejak. Dan kebetulan, mereka terlihat terakhir naik motor yang mirip dengan milik Raka. Detektif muda dari kota, Dimas, ditugaskan menyelidiki kasus ini. Ia datang ke desa Sembuluh, membawa foto korban, dan mulai bertanya ke warga. Raka diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Ia tahu waktunya tak lama. Rahasianya terancam terbongkar. Malam itu, ia memanggil Jin hadir lagi di hutan larangan. Bagaimana kalau aku berhenti? Gimana kalau aku nggak mau kasih tumbal lagi? Jin itu tertawa. Suaranya seperti tulang dipatahkan. Berarti hidupmu akan terbakar perlahan. Kulitmu akan terkelupas, organmu meleleh. Dan kau akan mati. Tapi tidak mati biasa. Rohmu akan kuambil. Untuk selamanya. Tidak adakah jalan lain? Ada. Tapi tidak gratis. 3 kali jantung tambahan dalam 1 malam. Maka kontrak ini selesai. Tapi darahmu akan tetap mengalir dalam kekuatan ini. Kau akan kebal, tapi tak bisa tidur lagi. Tak bisa bermimpi. Tak bisa mencintai. Kau hanya jadi cangkang hidup. Raka terduduk. Darah, tumbal, siksaan, atau kehilangan semua rasa sebagai manusia? Ia mulai sadar, tak ada jalan pulang. Keesokan harinya, polisi bersama Dimas mulai mengumpulkan bukti. Mereka mengamati CCTV minimarket kecil tempat terakhir mahasiswi itu membeli minuman. Tampak motor yang mirip dengan milik Raka, platnya terekam samar. Tak butuh waktu lama, Dimas mengetuk pintu rumah itu. Raka membukanya dengan tatapan kosong. Tubuhnya kekar, tapi matanya seperti mayat hidup. Maaf, Pak Raka, saya dari kepolisian kota. Boleh kami sedikit tanya-tanya? Raka hanya tersenyum kaku. Di balik senyum itu, tangannya menggenggam pisau kecil di belakang punggung. Sementara dari kejauhan, bayang hitam Jin hadir mengintai dari balik pohon. Lidahnya menjulur, matanya bersinar. Pertumpahan darah berikutnya akan segera dimulai. Dimas menatap pria di depannya. Wajah Raka tampak biasa saja, tapi ada sesuatu yang aneh. Pandangan matanya kosong, senyum di bibirnya seolah dipaksakan oleh wajah, bukan oleh hati. Silakan masuk, ujar Raka tenang. Mereka duduk di ruang tamu. Dimas menaruh map kecil berisi foto 2 korban hilang. Maaf Pak, ada saksi yang melihat motor mirip milik Anda malam kejadian. Raka memandangi foto itu. Satu adalah gelandangan yang pernah dia gorok. Satunya perempuan muda yang jantungnya masih terasa di lidahnya tiap kali mimpi buruk datang. Aku tak kenal mereka, jawab Raka pelan. Dimas mencatat. Tatapannya tajam. Ia belum yakin, tapi instingnya mencium bau busuk di rumah itu. Secara harfiah. Seperti aroma besi berkarat dan daging basi. Tiba-tiba,
Suara ketukan muncul dari dapur. Seperti seseorang atau sesuatu sedang mengetuk dari dalam lantai bawah. Dimas menoleh. "Apa itu, Pak?" "Ah, tikus. Banyak tikus di rumah tua ini," sahut Raka cepat. Tapi nada bicaranya aneh. Seperti bukan sedang berbohong, tapi juga bukan sedang jujur. Dimas pamit pergi setelah mencatat beberapa pertanyaan. Tapi pikirannya tak tenang. Ia memasang pelacak kecil di bawah kursi motor Raka. Sementara itu, Raka kembali masuk kamar. Jin hadir sudah menunggu di pojok ruangan. Matanya merah. Lidahnya menjulur liar. Nafasnya membawa hawa neraka. 3 jantung malam ini. Atau kita akhiri semua sekarang. Raka menunduk. Ia sadar tak bisa lari. Kepalanya penuh teriakan korban. Jantungnya berdebar secepat detik waktu menuju akhir kontraknya. Dan malam itu, ia berubah. Pukul 11 malam, Raka menyamar. Ia berkendara ke kota. Ia memilih korban secara acak, 2 pemuda mabuk di luar warung remang dan 1 penjaga ruko yang tertidur di bangku kayu. Semua dibunuh cepat. Pisau menghujam dada, jantung dipotong panas-panas, dan dikunyah paksa. Ia muntah 2 kali. Tapi ia terus melahapnya. Jin di belakangnya tertawa keras. "Kau hampir selesai. Sekarang makan yang terakhir." Korban ketiga, penjaga ruko, masih setengah hidup saat Raka menyayat dadanya. Matanya terbuka, air mata mengalir. Bibirnya bergumam, "Ampun, saya punya anak saya." Serarak. Jantung itu tercabut. Dan dimakan. Raka berlari pulang. Perutnya mual, tapi tubuhnya panas. Terbakar. Nafasnya sesak. Tubuhnya seperti meleleh. Tapi tidak mati. Di cermin, wajahnya berubah. Tak ada kerutan. Tak ada luka. Tapi juga tak ada emosi. Matanya bening. Tapi bukan karena air mata. Karena jiwanya sudah mati. Keesokan pagi, ia membuka mata tanpa rasa kantuk. Ia tidur tanpa mimpi. Ia bangun tanpa niat hidup. Makan terasa hambar. Suara burung terasa jauh. Tawa anak-anak tetangga hanya gema kosong. Dan ketika ia memandang langit biru, tak ada indahnya. Ia kebal. Tak hanya dari luka, tapi dari segala rasa manusia. Cinta, kasih, bahagia, haru, sedih, semua mati. Ia hanya hidup. Polisi menggeledah rumahnya 3 hari kemudian. Mereka menemukan lubang kecil di bawah rumah, pintu menuju ruang bawah tanah. Di sana, ditemukan bekas tali, bercak darah, dan 2 pasang sepatu korban. Tapi Raka, ia tidak ditangkap. Ia sudah pergi jauh, entah kemana. Meninggalkan desa dengan mata datar, wajah datar, dan hati hampa. Bahkan Dimas pun tak bisa menemukan jejaknya meski pelacak telah dipasang. Karena Raka sudah bukan manusia lagi. 10 tahun kemudian. Di kota besar, sebuah perusahaan keamanan swasta ternama memiliki seorang pengawal misterius. Tak pernah bicara banyak, tak pernah sakit, tak pernah tampak lelah. Wajahnya awet muda. Ia bisa dihajar dengan besi, dibakar, ditembak, tapi tak mati. Para klien menganggapnya seperti legenda urban. Mereka memanggilnya si cangkang besi. Tapi di dalam ruang kecilnya, setiap malam ia duduk diam. Menatap tembok kosong. Tak punya rasa takut. Tak punya cinta. Tak punya siapa-siapa.
Sesekali, ia menatap tangannya. Menempelkan jari ke dada, berharap merasakan degup hati. Tapi tidak ada. Dan saat malam terlalu sunyi, terdengar suara bisikan dari jauh. Kau ingin hidup. Tapi kau lupa, hidup bukan cuma soal kebal. Tapi soal merasa. Tamat.